Maka saat kita berbuat maksiat, itu harus segera menangis, Bu, menyesali, jangan diulang, karena ini akan menurunkan keimanan kita. Satu sisi ketika kita melakukan ketaatan, berbahagialah Bapak Ibu sekalian, senanglah karena iman kita sedang apa? Sedang naik Bapak Ibu sekalian. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang Bapak Ibu sekalian tolong dicatat, orang yang sudah masuk surga tidak mungkin keluar, Pak. Dan tidak mau keluar. Dan tidak ada yang ingin keluar. Dan Allah tidak mengeluarkannya. Jadi siapapun yang nanti masuk surga tidak akan keluar. Tapi sebaliknya orang yang masuk neraka dimungkinkan apa? Keluar. Setuju nggak? Saya ulangi, orang yang masuk neraka ketika ada keimanan, meskipun hanya sebiji sawi, dimungkinkan masuk surga, keluar dari neraka. Tapi kalau orang sudah masuk surga, tidak akan keluar dari surga. Kenapa keimanan ini menjadi hal yang penting untuk kita hisab, untuk kita timbang, untuk kita akui? Ternyata bagaimana iman saya ini, maka para ulama mendefinisikan iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka saat kita berbuat maksiat, itu harus segera menangis, Bu, menyesali, jangan diulang, karena ini akan menurunkan keimanan kita. Satu sisi ketika kita melakukan ketaatan, berbahagialah Bapak Ibu sekalian, senanglah karena iman kita sedang apa? Sedang naik Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi, iman ini penting untuk kita jaga. Praktisnya adalah diantaranya Ali Imran ayat ke-8. Bagaimana Ali Imran 8 ada sebuah doa yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Maka siapapun yang selalu menjaga keimanan, menjaga kalimat tauhidillah, maka ketika itu ada sebuah komunitas, maka ruhimu bi hifdi tauhidillah. Siapapun jamaah, komunitas yang selalu menjaga keimanan, selalu menjaga tauhidullah, selalu menjaga keimanan, maka jamaah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kenapa Bapak Ibu sekalian, Ashabul Kahfi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Ashabul Kahfi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berpegang teguh dengan keimanan. Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-14. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ashabul Kahfi mengapa mendapatkan rahmat dari Allah? Karena menjaga keimanan mereka, menjaga akidah mereka. Mereka berdiri di hadapan penguasa, menyatakan Rabb kami yang menciptakan langit dan bumi, kami tidak akan sudi menyembah kecuali kepada Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu penting dengan catat bagaimana Ashabul Kahfi itu berdoa di dalam gua. Bagaimana doanya? Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Maka pada akhirnya para ulama memutuskan para
para kiai kita di dunia ini, ruangan Bapak Ibu sekalian, ruangan tidak ada yang bisa menyamai kenikmatannya, kelezatannya, kedamaiannya dibanding Gua Kahfi. Gak ada ruangan manapun, rumah siapapun yang lebih nyaman daripada guanya Ashabul Kahfi. Kenapa? Apa dalilnya? Al-Kahfi ayat yang ke-16. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum mir rabbikum, yanshur lakum rahmatan mir rabbikum. Jadi dalam gua ini Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan rahmat dalam gua ini secara khusus. Dalam ruangan ini Bapak Ibu, semua kebutuhannya dalam Ashabul Kahfi, gua Ashabul Kahfi ini mendapatkan kasih sayang dari Allah yang itu sifatnya adalah VVIP. Gak ada yang mengalahkan Bapak Ibu sekalian. Nyamannya AC, nyamannya hotel bintang 5 atau bintang 10. Bintang pinter itu paling hotel yang paling enak. 5 gitu. Itu gak ada Bapak Ibu sekalian. Kota manapun yang paling indah, yang paling gak ada yang bisa menyamai dengan kenyamanan di gua yang disebut di situ apa? Al-Kahfi. Astagfirullah. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah secara khusus. Tolong Bapak Ibu sekalian dilihat. Jadi ketika Allah itu menyatakan milladun, ya, yansur lakum yansur lakum rahmatan mir rabbikum. Jadi ada kata ladun atau min rabbik, itu adalah merupakan rahmat secara khusus. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama ya. Yang pertama, bahwasanya secara praktisnya mari kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga keimanan kita. Bagaimana doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadis sahih. Saya ulangi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, Allah, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya Allah, tetapkan, teguhkan hatiku dalam agama Islam. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa iman itu perlu dimuhasabah? Suatu ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat. Apa perintahnya? Jaddidu imanakum. Apa perintahnya Bapak Ibu? Jaddidu imanakum. Wahai para sahabatku, wahai orang-orang yang beriman, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana? Ini penting. Wahai Rasulullah, gimana kami memperbaharui iman kami? Rasulullah menyatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Jadi di antara kita praktisnya, teknisnya bagaimana menjaga keimanan kita Bapak Ibu sekalian adalah kita selalu berucap dengan keyakinan, hati kita tidak boleh ragu dengan kalimat la ilaha illallah.